Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Khairina Nur Izati dari STIE Bank BPD Jateng. Kali ini dalam mata kuliah Auditing dan Assurance 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bukti audit ya. Sebagaimana kita ketahui, bukti audit ini penting ya, perannya sebagai dasar bagi auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, walaupun catatan akuntansi perusahaan klien itu mungkin sudah cukup gitu ya menyediakan bukti audit, namun catatan akuntansi itu tidak bisa menjadi satu-satunya bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor. Auditor dalam pekerjaannya nanti juga harus misalnya melakukan observasi langsung, kemudian wawancara, perhitungan fisik dan sebagainya. Nanti akan kita bahas. Selain itu juga apa saja tipe-tipe bukti audit yang diperlukan oleh auditor, kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pengumpulan bukti audit. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan asersi, manajemen, dan tujuan audit. Nah, sebagaimana kemarin kita pelajari gitu ya, jadi tujuan audit itu macam-macam tergantung penugasan atau perikatannya. Misalnya, salah satu contohnya adalah audit atas laporan keuangan gitu ya. Jadi audit atas laporan keuangan ini adalah salah satu saja contoh kegiatan audit yang dilakukan, jasa yang dilakukan. Selain audit laporan keuangan juga ada audit kepatuhan, audit operasional gitu ya atas perusahaan. Nah, tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, kewajaran laporan keuangan itu dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, asersi itu apa? Jadi asersi itu adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam unsur-unsur atau komponen laporan keuangan, baik itu bersifat implisit atau tidak nampak, ataupun yang bersifat eksplisit atau yang nampak dari unsur laporan keuangan. Nah, klasifikasi asersi ya, asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan itu dapat diklasifikasikan, yaitu yang pertama asersi keberadaan atau keterjadian. Asersi keberadaan atau keterjadian ini berkaitan dengan apakah aset atau kewajiban perusahaan itu ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat itu sudah terjadi selama periode tertentu. Nah, contohnya manajemen membuat asersi bahwa persediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual pada tanggal neraca. Nah, itu contoh asersi keberadaan dan keterjadian. Kemudian asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan ini berkaitan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya itu telah disajikan dalam laporan keuangan. Jadi apakah semua transaksi atau akun itu sudah disajikan secara lengkap di dalam laporan keuangan. Contohnya asersi manajemen yang menyatakan bahwa pembelian barang dan jasa sudah dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian asersi hak dan kewajiban itu terkait dengan apakah aset merupakan hak perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Contohnya asersi manajemen yang menyatakan bahwa jumlah leasing atau sewa guna usaha yang dinyatakan di neraca itu mencerminkan nilai perolehan hak perusahaan atas kekayaan yang dileasingkan gitu ya, dan sekaligus sewa guna utang leasing yang berkaitan
mencerminkan suatu kewajiban perusahaan pada tanggal neraca tersebut. Jadi asersi pernyataan manajemen yang terkait apakah aset itu merupakan hak perusahaan dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Kemudian asersi penilaian atau alokasi itu berkaitan dengan apakah komponen-komponen aset, kewajiban, pendapatan, dan beban sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Kemudian asersi penyajian dan pengungkapan itu berkaitan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan itu sudah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya. Nah, selanjutnya kaitan antara asersi manajemen dan tujuan audit. Jadi, kewajaran laporan keuangan itu sangat ditentukan oleh integritas dari berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Nah, ini kaitan antara asersi manajemen dan tujuan umum audit ya. Jadi itu tadi kalau keberadaan dan atau keterjadian itu tujuan umum dari audit adalah memastikan bahwa aset dan kewajiban entitas ada pada tanggal tertentu serta transaksi pendapatan dan biaya itu benar-benar terjadi dalam periode tertentu. Kemudian asersi kelengkapan, tujuan umum auditnya adalah memastikan bahwa semua transaksi dan akun yang seharusnya itu telah disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian asersi hak dan kewajiban, tujuan umum auditnya adalah memastikan bahwa aset adalah hak entitas dan utang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Kemudian penilaian atau alokasi, tujuan umum auditnya adalah komponen aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah disajikan dalam laporan keuangan dalam jumlah yang semestinya. Kemudian asersi penyajian dan pengungkapan, itu tujuan umum auditnya adalah memastikan bahwa komponen tertentu dari laporan keuangan telah digolongkan, digambarkan, dan diungkapkan secara semestinya. Nah, ini kemudian contoh gitu ya, asersi manajemen dan kaitannya dengan tujuan khusus audit. Kalau tadi adalah tujuan umum dari semua unsur atau komponen laporan keuangan. Nah, ini contoh tujuan khusus audit terhadap kas aja ya. Jadi nanti ada tujuan khusus audit terhadap piutang, terhadap persediaan, dan seterusnya. Contoh ini terhadap kas, asersi keberadaan atau keterjadian, itu tujuan khusus auditnya adalah memastikan bahwa kas bank, ya, kas di bank, dana kas kecil, kas yang belum disetor ke bank, dan unsur kas lain yang disajikan sebagai kas dalam neraca itu benar-benar ada pada tanggal neraca. Kemudian asersi kelengkapan, tujuan khusus auditnya adalah memastikan bahwa kas yang disajikan dalam neraca itu sudah mencakup semua dana kas kecil, kas yang belum disetor ke bank, dan semua kas yang ada di tangan atau cash on hand, serta saldo kas yang ada di bank yang tidak dibatasi pemakaiannya. Kemudian asersi hak dan kewajiban, tujuan audit terhadap kasnya adalah memastikan bahwa semua unsur yang dimasukkan ke dalam unsur kas ini, ya, ke dalam akun kas ini, itu benar-benar dimiliki oleh entitas pada tanggal neraca. Kemudian asersi penilaian atau alokasi. Tujuan auditnya adalah yang pertama memastikan bahwa semua unsur yang termasuk dalam kas itu telah dijumlah secara benar. Kemudian jurnal penerimaan dan pengeluaran kas secara matematik perhitungannya gitu ya sudah benar dan sudah dibukukan atau dicatat dengan semestinya ke dalam akun buku besar yang bersangkutan. Kemudian cash on hand sudah dihitung dengan benar, cash on bank telah direkonsiliasi dengan catatan akuntansi perusahaan. Kemudian penyajian, asersi penyajian dan pengungkapan,
tujuan auditnya adalah memastikan bahwa semua unsur yang dimasukkan ke dalam kas itu tidak dibatasi penggunaannya dan tersedia untuk operasional perusahaan, serta pengungkapan-pengungkapan yang wajib menurut standar akuntansi keuangan itu sudah dipenuhi oleh perusahaan. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan bukti audit ya, khusus tentang bukti auditnya. Jadi bukti kompeten yang cukup itu harus diperoleh sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Nah, bukti audit ya, bukti audit itu definisinya adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Nah, bukti audit yang mendukung laporan keuangan ini terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat ya yang tersedia bagi auditor. Nah, data akuntansi itu terdiri dari misalnya jurnal, buku besar, buku pembantu, buku pedoman atau kebijakan akuntansi, kemudian memo, terus daftar kertas kerja atau worksheet yang mendukung misalnya alokasi biaya gitu ya, perhitungan dan rekonsiliasi yang secara keseluruhan itu mendukung gitu ya, mendukung auditor untuk menyatakan pendapat. Nah, auditor menguji data akuntansi ya dengan cara yang pertama menganalisis dan mereview, kemudian menelusuri kembali langkah-langkah prosedur yang diikuti dalam proses akuntansi, serta dalam pembuatan kertas kerja dan alokasi biaya. Kemudian auditor juga menghitung kembali dan melakukan rekonsiliasi jumlah-jumlah yang berhubungan dengan penerapan informasi yang sama. Nah, selanjutnya klasifikasi bukti audit berikutnya adalah informasi penguat. Ya, informasi penguat ini meliputi semua dokumen ya seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi dan juga pernyataan tertulis dari pihak yang mengetahui, kemudian informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, observasi, inspeksi dan pemeriksaan fisik, serta informasi-informasi lain yang bisa dikembangkan gitu ya. Yang memungkinkan auditor itu untuk menarik kesimpulan atau mengambil keputusan pendapat. Nah, dokumen yang relevan yang menunjang pencatatan dalam akun dan asersi dalam laporan keuangan itu biasanya disimpan di dalam arsip perusahaan dan tersedia bagi auditor yang mengaudit. Oke. Cukup atau tidaknya bukti audit itu berkaitan dengan jumlah bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Nah, dalam penentuan cukup atau enggaknya ini, jumlah bukti audit yang dikumpulkan itu auditor harus mengerahkan pertimbangan profesionalnya gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah materialitas dan risiko. Jadi secara umum untuk akun yang saldonya besar dalam laporan keuangan itu memerlukan jumlah bukti audit yang lebih banyak dibandingkan dengan akun yang bersaldo tidak material. Material itu artinya signifikan ya, gampangnya seperti itu. Jadi jumlahnya itu relatif besar dibandingkan keseluruhan jumlah akun gitu ya, jumlah komponen sejenis, maka itu disebut material gitu ya. Nah, akun yang saldonya besar dalam laporan keuangan memerlukan jumlah bukti audit yang lebih banyak. Jadi jumlah misalnya ya, jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor dalam memeriksa persediaan di perusahaan manufaktur itu akan lebih banyak kalau dibandingkan dengan bukti audit yang dikumpulkan auditor dalam pemeriksaan surat berharga misalnya atau saham. Jadi kalau di manufaktur persediaannya itu jumlahnya itu signifikan lebih gede dibandingkan
akun-akun aset yang lain, maka memerlukan jumlah bukti audit yang lebih besar. Demikian juga dengan risiko gitu ya. Untuk akun-akun yang memiliki kemungkinan tinggi, risiko tinggi untuk disajikan salah dalam laporan keuangan, maka jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor itu akan lebih banyak jika dibandingkan dengan akun yang punya risiko kecil untuk disalah sajikan dalam laporan keuangan. Kemudian faktor berikutnya yang menentukan cukup atau tidaknya bukti audit adalah faktor ekonomi. Jadi auditor itu dalam mengumpulkan bukti audit dibatasi oleh dua hal, yaitu waktu dan juga biaya ya. Waktu kerja dia yang disajikan atau dinyatakan dalam kontrak, dan juga biaya yang dibatasi ya. Nah, auditor harus mempertimbangkan faktor ekonomi ini dalam menentukan jumlah dan kelayakan dari bukti audit yang dikumpulkan. Nah, itu tadi, maka harus mempertimbangkan cost and benefit-nya atau biaya dan manfaat dari pekerjaan pemeriksaan jumlah bukti audit. Kemudian ukuran dan karakteristik populasi. Jadi dalam pemeriksaan unsur-unsur tertentu laporan keuangan, biasanya auditor itu sering menggunakan yang namanya teknik sampling gitu ya, menentukan atau mengambil jumlah sampel tertentu dari seluruh populasi bukti audit. Jadi auditor milih random gitu ya, sebagian anggota populasi untuk diperiksa karakteristiknya. Jadi semakin besar populasi, maka semakin banyak pula jumlah bukti audit yang diperiksa oleh auditor. Nah, karakteristik populasi ditentukan oleh homogenitas anggota populasi atau keseragaman atau keserupaan karakter dari anggota populasi ini. Kalau auditor menghadapi populasi yang dengan anggota yang lebih homogen atau serupa gitu ya, jumlah bukti audit yang dipilih dari populasi tersebut akan lebih kecil kalau dibandingkan dengan populasi yang lebih beragam atau heterogen. Kemudian kompetensi bukti audit. Jadi kompetensi bukti audit itu berhubungan dengan kualitas atau keandalan dari data akuntansi dan informasi penguat. Nah, untuk kompetensi data akuntansi itu dipengaruhi secara langsung oleh efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi pengendalian internal yang kuat itu menyebabkan keandalannya dari catatan akuntansi yang dibuat oleh klien itu akan meningkat gitu. Nah, sebaliknya kalau pengendalian internal itu lemah, itu akan gagal untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan yang terjadi dalam proses akuntansi seperti itu. Kemudian kompetensi dari atau kelayakan dari informasi penguat itu dipengaruhi berbagai faktor. Yang pertama adalah relevansi, artinya bahwa bukti audit ini harus berkaitan dengan tujuan audit. Misalnya kalau tujuannya untuk menentukan keberadaan persediaan yang disajikan oleh klien dalam neraca, maka auditor harus memperoleh bukti dengan melakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh klien. Tapi bukti itu ya tidak akan relevan kalau tujuan auditnya beda. Misalnya untuk menentukan kepemilikan persediaan, itu nggak bisa melihat fisik persediaannya, harus misalnya melakukan konfirmasi atau informasi mengecek faktur pembelian atau mengecek PO atau DO di gudang seperti itu. Nah, itu yang maksudnya relevansi. Kemudian sumber. Bukti audit yang berasal dari sumber di luar organisasi klien pada umumnya merupakan bukti yang tingkat kompetensinya dianggap tinggi. Jadi auditor itu bisa memperoleh informasi secara langsung ya dengan cara pemeriksaan langsung gitu ya, atau pengamatan dan perhitungan yang dilakukan sendiri oleh auditor tersebut. Auditor juga bisa melakukan pemeriksaan tidak langsung yang
dengan cara mengumpulkan informasi tangan kedua, artinya didapatkan dari orang lain seperti itu. Nah, bukti audit yang diperoleh dengan tangan pertama, gitu ya, cara pertama relatif lebih tinggi tingkat kompetensinya bila dibandingkan dengan bukti audit yang kita mengumpulkan informasi dari tangan yang kedua, seperti itu. Kemudian ketepatan waktu itu berkaitan dengan tanggal berlakunya bukti yang diperoleh auditor. Jadi ketepatan waktu ini ya, ketepatan waktu perolehan bukti audit itu penting dalam memverifikasi aset lancar, utang lancar, dan saldo akun-akun laba rugi. Kemudian objektivitas, jadi bukti yang bersifat objektif itu dianggap lebih andal gitu ya dibandingkan dengan bukti yang bersifat subjektif. Contohnya bukti tentang keberadaan aktiva tetap berwujud itu akan lebih kompeten kalau bukti itu diperoleh melalui inspeksi secara fisik, karena secara objektif bukti tersebut kelihatan gitu ya, nyata ada wujudnya. Sedangkan contoh lain misalnya ya, bukti yang diperoleh dari pihak luar entitas yang diaudit itu dipandang lebih bersifat objektif dibandingkan dengan bukti yang hanya bersumber dari klien. Artinya misalnya menanyakan langsung kepada kreditur atau kepada konsumen atau pemasok misalnya ya, itu akan lebih objektif karena tidak dipengaruhi oleh, misalnya kalau dari klien sendiri itu akan cenderung menutupi atau tidak mengungkap informasi secara penuh. Oke, kemudian cara pemerolehan bukti ya, cara pemerolehan bukti tadi hampir sama dengan sumber, itu tergantung dengan tujuan yang kita akan capai, apakah ini asersi keberadaan atau kepemilikan atau hak dan kewajiban dan seterusnya, itu caranya memerlukan prosedur yang berbeda-beda. Kemudian bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Jadi pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama, pertimbangan profesional. Artinya pertimbangan profesional ini merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman penerapan kualitas dan kuantitas bukti yang diperlukan dalam audit. Nah, di mana di standar auditing itu sudah berisi pernyataan tentang bukti audit dan memberikan panduan bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh auditor untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kalau menyimpang dari persyaratan, maka auditor harus memberikan alasannya. Kemudian pertimbangan berikutnya terkait dengan kelayakan bukti audit adalah terkait dengan integritas manajemen, di mana manajemen itu yang bertanggung jawab atas asersi yang tercantum dalam laporan keuangan. Manajemen juga berada dalam posisi yang dia sebagai pengendali dari sebagian besar informasi penguat dan catatan akuntansi yang mendukung laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor akan meminta bukti yang kompeten jika terdapat keraguan terhadap integritas manajemen. Kemudian kepemilikan publik versus kepemilikan terbatas gitu ya. Umumnya auditor itu memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik, yaitu PT yang sudah go public atau sudah listing di Bursa Efek gitu ya, dibandingkan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh kalangan terbatas atau PT yang belum go public. Kemudian faktor berikutnya adalah kondisi keuangan. Biasanya kalau perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan atau dia hampir bangkrut gitu ya. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya kreditur, itu akan meletakkan errornya itu menjadi tanggung jawab auditor gitu, karena kegagalan auditor untuk memberikan peringatan sebelumnya mengenai
memburuknya kondisi keuangan perusahaan. Nah, oleh karena itu auditor harus mempertahankan pendapatnya atas laporan keuangan yang diaudit itu dan kualitas dari pekerjaan audit yang sudah dilaksanakan. Dan macam-macam tipe bukti audit, ada tipe data akuntansi ya, tipe data akuntansi dan juga tipe informasi penguat. Oke, tipe data akuntansi ada pengendalian intern dan juga catatan akuntansi ya. Jadi pengendalian intern sebagai pengendalian intern sebagai bukti. Jadi pengendalian internal kalau itu kuat ya di dalam perusahaan itu bisa digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan dari data akuntansi. Jadi kalau ada kesalahan bisa segera diketahui dan secara otomatis diperbaiki gitu ya. Kalau adanya pengendalian internal yang kuat dengan dilakukannya cross check ataupun proofing, pembuktian yang rutin gitu, dilakukan secara rutin di perusahaan. Kalau itu sudah kuat, maka auditor bisa menyatakan bahwa catatan akuntansi ini andal untuk digunakan. Nah, kemudian informasi penguat ya. Tipe-tipe informasi penguat ada bukti fisik, kemudian bukti dokumenter, perhitungan, bukti lisan, perbandingan dan rasio, dan juga bukti dari spesialis. Bukti fisik ini adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aset berwujud. Biasanya dikumpulkan oleh auditor dalam pemeriksaan terhadap persediaan dan kas gitu ya. Nah, kemudian bukti dokumenter. Bukti dokumenter ini juga bukti yang penting, biasanya dibagi dalam 3 golongan. Bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar yang bebas, yang dikirimkan langsung pada auditor. Kemudian bukti dokumenter yang dibuat pihak luar yang bebas, yang disimpan dalam arsip klien. Dan juga bukti dokumenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien. Nah, biasanya bukti-bukti dokumenter ini diperoleh dari konfirmasi gitu ya, dari konfirmasi. Misalnya informasi yang dikonfirmasi adalah kas di bank, maka konfirmasi ini diperoleh dari bank. Kemudian piutang usaha, konfirmasinya diperoleh dari debitur dan sebagainya. Kemudian perhitungan ya, perhitungan sebagai bukti, di mana perhitungan ini dilakukan sendiri oleh auditor untuk membuktikan ketelitian perhitungan yang ada dalam catatan klien, yang merupakan salah satu bukti audit yang bersifat kuantitatif ya. Contoh perhitungan sebagai bukti audit yaitu footing, itu pembuktian ketelitian dengan penjumlahan vertikal. Kemudian cross footing, pembuktian ketelitian penjumlahan secara horizontal. Kemudian pembuktian ketelitian perhitungan biaya depresiasi gitu ya, dengan cara menggunakan tarif depresiasi yang digunakan oleh klien. Terus contoh lagi pembuktian ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha, laba per saham yang beredar, serta taksiran pajak penghasilan badan dan sebagainya. Dan bukti lisan dalam melaksanakan audit, auditor itu nggak hanya berhubungan dengan angka, namun juga bisa berhubungan dengan orang, misalnya manajer perusahaan klien. Oleh karena itu, ketika mengumpulkan bukti, auditor juga banyak meminta keterangan secara lisan. Nah, permintaan keterangan secara lisan oleh auditor ini biasanya ke karyawan, kemudian juga kepada karyawan itu terkait misalnya dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, lokasi dari catatan dan dokumen, kemungkinan
pengumpulan piutang usaha yang sudah lama tidak tertagih, dan juga kemungkinan adanya utang yang bersyarat. Nah, jawaban lisan yang diperoleh dari permintaan keterangan tersebut merupakan tipe bukti lisan. Kemudian tipe informasi penguat lain adalah perbandingan atau rasio. Nah, biasanya auditor ini melakukan analisis terhadap rasio atau perbandingan setiap aset, utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo terkait akun tersebut di tahun sebelumnya. Jadi membandingkan jumlah rupiah setiap akun itu antar periode, dan juga rasio, selain rasio dari tahun ke tahun, juga mempelajari hubungan persentase berbagai unsur dalam laporan keuangan. Misalnya besarnya kerugian piutang tak tertagih dibandingkan dengan hasil penjualan bersih dan sebagainya. Kemudian bukti dari spesialis. Spesialis ini adalah seorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing, misalnya pengacara, insinyur sipil, kemudian appraisal. Nah, digunakan dalam kasus misalnya untuk penilaian karya seni, obat-obatan khusus, kemudian penentuan karakteristik fisik yang terkait dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi misalnya cadangan mineral, kemudian bahan baku yang ada di drum, di tangki gitu ya. Kemudian misalnya juga penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus, penafsiran persyaratan teknis, peraturan, dan persetujuan, misalnya dokumen-dokumen hukum, hak atas properti. Nah, itu memerlukan bukti dari spesialis. Kemudian prosedur audit. Jadi ada beberapa prosedur yang digunakan ya untuk mengumpulkan bukti audit yang akan dipakai sebagai dasar menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Nah, prosedur audit itu adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Macam-macamnya yaitu ada inspeksi. Inspeksi ini adalah pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Kemudian misalnya kondisi fisik suatu aset tetap gitu ya, untuk menilai asersi keberadaan dari aset tersebut. Kemudian pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi ini merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya yang biasanya diamati itu perhitungan fisik persediaan yang ada di gudang klien, kemudian pembuatan dan persetujuan voucher, cara penyimpanan cash on hand di perusahaan klien itu seperti apa. Nah, objek yang diamati auditor ini biasanya adalah karyawan, prosedur, dan juga prosesnya. Kemudian konfirmasi. Prosedur yang biasa ditempuh oleh auditor. Konfirmasi ini merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Jadi prosedur yang biasa dilakukan yaitu yang pertama, bisa auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tersebut kepada pihak luar. Kemudian klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban langsung kepada auditor mengenai informasi yang ditanyakan oleh auditor tersebut, dan auditor menerima, atau bisa juga auditor menerima jawaban langsung dari pihak ketiga tersebut. Kemudian prosedur lain yaitu permintaan keterangan. Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Contohnya meminta keterangan mengenai tingkat keusangan persediaan yang ada di gudang. Kemudian meminta keterangan kepada penasihat hukum klien mengenai kemungkinan putusan perkara pengadilan yang sedang ditangani oleh si pengacara tersebut. Kemudian prosedur lain yaitu tracing atau penelusuran. Nah,
Di sini auditor melakukan penelusuran informasi dari historis ya, secara historis data tersebut pertama kali masuk ke dokumen, kemudian dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan dalam proses akuntansi. Misalnya memeriksa informasi dalam surat order dari konsumen, kemudian kaitannya dengan surat order penjualan, surat keluar dari gudang, pengiriman barang, faktur penjualan, sampai ke akun piutang usaha. Kemudian pemeriksaan dokumen pendukung atau vouching itu meliputi inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya, kemudian membandingkan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan. Kemudian penghitungan atau counting meliputi perhitungan fisik terhadap sumber aktiva atau aset yang berwujud seperti kas atau persediaan yang ada di perusahaan. Kemudian pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut cetak ya. Yang itu digunakan untuk mengevaluasi bukti dokumenter untuk mendukung kelengkapan catatan akuntansi ya. Kemudian prosedur lain adalah scanning. Scanning ini melakukan review secara cepat terhadap semua dokumen, catatan, dan daftar untuk kita auditor itu mendeteksi unsur-unsur yang kelihatan janggal gitu ya, untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Kemudian pelaksanaan ulang atau reperforming itu mengulang aktivitas yang dilaksanakan oleh klien, misalnya melakukan perhitungan ulang jumlah total dalam jurnal, perhitungan ulang biaya depresiasi, biaya bunga yang terutang, dan sebagainya. Dan teknik audit berbantuan komputer. Kalau catatan akuntansi semuanya sudah pakai sistem, maka auditor juga perlu menggunakan prosedur audit yang menggunakan software yang sesuai gitu ya, disesuaikan dengan prosedur audit yang dipersyaratkan. Nah, ini contohnya ya, contoh berbagai tipe audit dan prosedur auditnya. Tipe auditnya bukti fisik, prosedurnya adalah inspeksi dan perhitungan, contohnya inspeksi mesin pabrik, kalau perhitungan itu penghitungan kas. Dan bukti dokumenter, prosedur auditnya berupa konfirmasi, inspeksi, penelusuran, dan wawancara. Misalnya konfirmasi saldo bank ke bank gitu ya. Dan inspeksi faktur penjualan, tadi sudah saya jelaskan. Dan penelusuran itu menelusuri faktur penjualan sampai ke kartu piutang usaha, wawancara dengan pengacara klien. Dan bukti penghitungan, prosedur auditnya penghitungan kembali, contohnya dengan melakukan footing ya terhadap jurnal penjualan dan cross footing terhadap jurnal pembelian. Kemudian bukti lisan berupa wawancara dengan meminta keterangan terkait tingkat keusahaan persediaan di gudang. Kemudian bukti perbandingan atau rasio, melakukan prosedur analitik untuk membandingkan realisasi penjualan dengan anggarannya. Nah, dalam situasi tertentu ada risiko terjadinya salah saji dalam akun, dan di laporan keuangan itu risikonya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan situasi yang biasa. Situasi apa aja yang mengandung risiko besar terjadinya salah saji dalam laporan keuangan? Yang pertama adalah pengendalian intern yang lemah gitu ya. Kalau pengendalian intern perusahaan itu lemah, auditor harus bisa lebih waspada gitu ya, dan mengumpulkan bentuk bukti audit yang lebih detail yang bisa menggantikan bukti-bukti yang dihasilkan dari pengendalian intern yang lemah tersebut. Kemudian adanya kondisi keuangan yang tidak sehat. Kalau perusahaan mengalami kerugian atau dalam posisi yang sulit untuk melunasi utangnya, nah di sini juga akan menyajikan risiko yang lebih tinggi ya dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian manajemen yang tidak dapat dipercaya. Jadi auditor
harus waspada terhadap manajer yang pernyataan-pernyataan lisannya ternyata sebagian atau seluruhnya itu tidak benar. Kemudian penggantian auditor. Jadi klien yang mengganti auditornya tanpa alasan yang jelas mungkin disebabkan karena ketidakpuasan klien terhadap jasa yang diberikan oleh auditor yang lama. Tapi bisa juga ya seringkali penggantian auditor ini karena perselisihan antara klien dengan auditornya mengenai penyajian laporan keuangan dan pengungkapannya. Nah, itu harus diwaspadai kalau ada penggantian auditor ini sebabnya kenapa kayak gitu. Kemudian perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba. Kalau ada perubahan tarif pajak penghasilan yang besar, maka reaksi perusahaan biasanya akan meminimalkan tampilan pendapatannya agar lebih kecil gitu ya pajak yang dibayarkan. Nah itu auditor harus lebih care kalau berada dalam situasi seperti itu. Kemudian usaha yang sifatnya spekulatif, ya itu akan menghadapi risiko yang lebih besar kalau dibandingkan perusahaan yang kegiatan usahanya relatif stabil dalam jangka panjang. Kemudian situasi berisiko berikutnya adalah transaksi perusahaan yang kompleks. Jadi klien yang kegiatannya menghasilkan transaksi yang lebih rumit itu tentunya akan lebih berisiko. Kemudian keputusan yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit. Yang pertama, penentuan prosedur audit yang akan digunakan, ya. Jadi membuat daftar yang disebut dengan program audit, ya. Mulai dari menentukan besarnya sampel, tanggal pelaksanaan prosedur audit, dan siapa yang melaksanakan prosedur audit tersebut. Kemudian penentuan besarnya sampel, menentukan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel, dan menentukan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit. Itu materi kita ya terkait dengan bukti audit. Sangat menarik tentunya ya teman-teman, silakan dieksplor. Silakan kalau misalnya ada yang masih perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.